ibadah kita kalau pengen diterima sama Allah, tentunya 2 syarat ini harus kita lakukan. Betul-betul yang pertama, dalam ibadah itu tidak boleh keluar dari syarat ikhlas karena Allah. Ikhlas itu berarti memurnikan tujuan cuma cari ridhonya Allah saja. Itu namanya ikhlas. Jadi tidak tercampur dengan segala hal yang bisa menjadi pengotornya. Tidak tercampur dengan pujian manusia, tidak tercampur dengan keinginan dibalas duniawi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini mau pergi ke pasar jualan, terus sebelum ke pasar kita niat dulu sholat duha. Aku tak sholat duha sih, ben rezekiku lancar, misalkan begitu ya. Berarti sholat duha yang kita lakukan ketika itu masih ada embel-embel, masih ada harapan bahwa biar nanti begini, biar dapatnya ini, itu berarti kita belum bisa mengikhlaskan amal benar-benar untuk Allah. Karena di antara yang bisa menjadi pengotor keikhlasan itu ya 2. Kalau enggak pengen pujian manusia, ya kepengen dunia gitu ya. Tapi kalau kita bisa untuk memurnikan tujuan benar-benar karena Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka ikhlas itu Allah perumpamakan seperti susu murni. Kenapa kok seperti susu murni? Karena susu murni itu ketika seorang pemerah susunya sapi, maka sebenarnya susu itu terletak di antara 2 tempat yang kotor. Baina farjin wa damin, di antara tempat keluarnya darah sama tempat keluarnya kotoran. Tapi nggak ada pemerah susu ketika merah darahnya kecampur, nggak ada. Atau kok kotorannya ngikut, nggak ada. Benar-benar yang keluar ya susu tok. Padahal dia di tengah-tengah nih 2 tempat yang kotor. Dan ketika susu ini keluar, sa'ilan lisyaribin, maka akan menyegarkan bagi para peminumnya. Artinya apa? Seringkali ikhlas itu kita berat untuk melakukannya karena terletak di antara 2 tempat yang memicu. Kita nggak bisa ikhlas. Tapi kalau kita bisa meluruskan, meniatkan semua karena Allah, maka akan terasa bagaimana ketenangan batin kita, rasanya akhirnya jadi enteng gitu ya. Hari ini tuh kalau kita melakukan kebaikan karena Allah saja, terus di titik yang kita berbuat baik sama orang nggak ngebales perbuatan baik kita akhirnya nggak nuntut orang lain untuk harus bales, bukan terus tiwaso gitu ya, udah tak api ibe nah ya, itu berarti kita masih merasa bahwa aku tuh sudah melakukan kebaikan, yo harusnya kamu yo bales. Maka kalau sudah tujuan kita adalah balasan dari manusia, ya ujung-ujungnya kita pasti kecewa, ujung-ujungnya pasti kita sakit hati. Tapi kalau sudah kita bersandarnya ke Allah saja, perkara orang mau balas kebaikan kita atau enggak, itu sudah bukan urusan kita. Wong yo Gusti Allah boten sare gitu ya. Allah tidak tidur. Hari ini ketika ada orang yang zalim sama kita, berusaha untuk menjatuhkan kita dari segi jualan misalkan dengan cara-cara yang buruk, sudah semua juga akan ada pertanggungjawabannya. Gak usah repot-repot kita balas keburukan mereka di dunia. Ibu, yang namanya perbuatan zalim itu adalah salah satu dari dosa yang Allah balas langsung di dunia sebelum nanti di akhirat itu juga dapat balasannya. Kata Rasulullah, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu dosa yang dosa ini adabnya disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat juga dapat adabnya. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, zalim terhadap sesama. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Jadi kalau kehidupan kita hari ini kok ketulon-tulon terus gitu ya, merasa kok perjalanan kita kok abot, kok berat, coba dicek. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang kita lakukan dengan tangan kita, ataupun mungkin lisan kita menyakiti orang lain, sehingga saat kita menzalimi itu, ada orang yang mungkin mengangkat kedua tangannya mendoakan keburukan untuk kita, dan doanya tembus langit. Maka gak perlu hari ini kita mengotori lisan kita juga
akan kembali kepada pelakunya. Tanpa harus kita balas, Allah sendiri yang akan membalas ya. Jadi memang kadang kita ini dalam melakukan sesuatu, Allah tuh benar-benar nguji gitu loh tingkat keikhlasan kita. Kamu ketika melakukan ini benar karena aku enggak, benar karena Allah enggak. Kalau ternyata kebaikanmu dibalas keburukan sama orang, gimana? Kalau ternyata kamu sudah berbuat baik, ternyata orang berbuat buruk, gimana? Nah, di tingkat itulah Allah menguji kita. Kalau kita bisa tetap berbuat baik, menyandarkan semua urusan kita ke Allah, merasa bahwa ya sudah, yang balas kebaikanku ya Allah saja, maka nanti apa yang hari ini kita lakukan untuk Allah, nggak mungkin Allah balikinnya ke kita sama yang kayak kita berikan untuk Allah. Karena Allah itu kalau sudah bales nggak adil. Nggak adil itu kita cuma melakukan sedikit dari kebaikan. Balasan dari Allah tuh berlipat ganda. Nah, kadang memang Allah tahan balasan itu tidak kita dapatkan di dunia. Karena yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang hari ini kita dapatkan. Makanya harusnya ini menjadi salah satu cara kita untuk mensyukuri. Alhamdulillah, sama Allah masih dijawil, masih dikasih ujian itu dicolek sama Allah. Biar kita balik, biar kita mengadu lagi sama Allah, biar kita nangis-nangis lagi sama Allah. Dan Allah senang kalau kemudian melihat kita seperti itu. Maka kehidupan orang beriman memang fitrahnya penuh dengan ujian. Tapi bagaimana dengan ujian ini bikin kita lebih dekat sama Allah. Karena ujian itu hakikatnya untuk menggugurkan dosa kita. Sehingga Allah pengen ketika kita menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih, tidak bawa dosa, tidak perlu nanti dipertanggungjawabkan di alam kubur gitu ya. Tinggal kita mendapati setelah kematian kehidupan yang ringan, yang kemudian tanpa ada beban, langsung aja masuk surganya lewat jalur VVIP, very important person ya, benar-benar masuk surganya mak bledung gitu ya. Kalau orang lain harus hisab dulu, harus diadab dulu, kita nggak pengen kayak gitu. Kalau kita bisa masuk surga tertinggi Firdaus tanpa hisab, wah masya Allah. Jadi ini dijadikan sebagai doa yang nggak boleh untuk ibu tinggalkan. Doa itu kan gratis ya, mumpung gratis ibu jaluk sing wakeh sisan gitu ya. Karena doa itu gratis, minta yang tinggi sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung, jangan terus doanya kok pesimis banget. Ya Allah, udahlah aku nanti masuk surga orang ketang neng emperan juga popola, yang penting lembu surga. Ya jangan gitu Bu, orang tuh harus optimis, minta tuh yang tertinggi. Ya Allah, masukkanlah aku surga Firdausmu tanpa hisab. Itu ya, jangan rapopola jadi tukang resik-resik ya surga ya rapopo, jadi babu neng surga ya gak popo. Loh, kalau ibu bisa jadi ketua bidadari ya, karena bidadari itu tuh kan nanti jadi pelayan. Berarti kan ibu tuh yang dilayani para bidadari karena lebih mulia daripada bidadari. Nah kalau kemudian ibu requestnya harus jadi babu gak popo lah, kok rendah sekali ya. Nah jadi minta itu sama Allah yang tertinggi. Ya perkara Allah mau kasih atau tidak ya itu terserah Allah. Tapi sebenarnya doa yang kita lantunkan itu nggak ada yang berakhir sia-sia, tuh nggak ada. Karena cara Allah untuk mengabulkan doa kan ada 3. 1, dikabulkan persis dengan apa yang kita mau, apa yang kita minta dikasih. Kalau ternyata tidak kita dapatkan dengan apa yang kita minta, maka cara Allah yang kedua adalah akan mengganti dengan pahala di sisi Allah yang jauh lebih besar. Jadi nanti ada orang yang ketika berada di mizan, dia amalnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba sama Allah ditimpakan berat gitu, pahala itu gede banget. Kemudian orang ini bertanya, ya Allah ini tuh pahalaku yang mana? Perasaan aku tuh amalnya biasa aja, tapi kenapa aku ditambahkan sebegini besarnya? Maka Allah katakan, ini disebabkan doa-doamu di dunia yang tidak aku kabulkan. Lah berarti doa kita yang gak dikabulkan itu jadi tabungan, jadi celengan kita. Hari ini kita nabung gitu ya. Makanya ibu tuh sekarang kalau pengen apa-apa, doa dulu deh sama Allah. Jangan cuma melibatkan Allah urusan-urusan besar, tapi hal-hal yang
kalau kita, ya ibaratnya kayak ada orang nggak pernah silaturahim sama kita, nggak pernah tegur sapa, tiba-tiba kok WA. Piye kabare kita, tumben ki WA. Biasanya kalau ada orang yang nggak pernah WA, tiba-tiba WA, biasanya apa, Bu? Ibu pengalaman ya, ngutang, minjem duit, minta tolong kan gitu ya. Tumben banget nih. Pertama yang cuma apa kabar gitu ya, nanti kalau dijawab alhamdulillah baik. Oh iya, masih ujungnya begitu ya. Nah artinya gini loh, Allah itu kepengen bahwa dilibatkan sama kita dalam hal sekecil apapun. Jangan saat lagi ada masalah, butuh duit banyak, lagi ketulong-tulong, lagi nangis-nangis di hadapan Allah. Allah kan, alah, kowe nek rangono, gitu ya. Kamu kalau nggak kayak gitu nggak dateng nih sama aku. Selah pemandangan langka nih nangis-nangis kayak begini. Nanti ajalah tak kabulin doanya. Nek aku udah puas ngelihat dia nangis-nangis. Makanya kita kadang doanya nggak dikabul-kabulkan. Kenapa? Jarang-jarang sih ibu kayak begitu sama Allah. Makanya sama Allah ditunda karena tahu Allah itu, oh ini tuh tipenya nih, kalau dia nangis terus aku kasih apa yang dia pengen langsung pergi, nggak balik lagi ya, kecuali kalau ada masalah lagi gitu ya. Makanya sama Allah, nanti dulu deh, yo nangis soneng, ayo nangis lagi, ayo apa namanya meratap lagi, ayo gloser lagi. Nah Allah tuh pengen lihat kita kayak begitu. Makanya kalau kita sering melibatkan Allah dalam urusan-urusan kecil, nggak butuh waktu lama, Allah ngasih kita solusi dan jalan keluar gitu ya. Makanya para sahabat menjadi orang-orang yang mereka sangat manja kalau sudah urusannya sama Allah. Bahkan mereka urusan tali sendal jepit yang kutel aja berdoa loh Bu sama Allah minta ganti. Ibaratnya sendal swallow jebat. Nah, beliau doa dulu mereka, ya Allah, tali sendal jepitku putus, gantiin yang baru ya Allah. Kalau ibu kan nggak perlu doa, alah jebat, wes gue tuku nepong yuk ke 15.000. Kalau kita begitu, ya kan, merasa bahwa kita bisa melakukan apa-apa itu sendiri untuk hal yang remeh. Makanya kadang Allah tuh jewer kita Bu, gitu ya. Karena Allah tuh gemes gitu. Allah tuh ngerasa kayak kamu itu sebagai manusia laki bisa kayak gitu aja wes sombong. Nah coba saiki rata tulung piye gitu ya. Nah makanya kadang Allah itu pengen untuk mengajarkan kita kenapa kita sering dikasih kecewa, patah hati, apa yang sudah kita susun rapi ternyata akhirnya berantakan. Hanya lah yo kok padahal wes arepnya nih lah kok bener gitu. Kadang kita sama Allah tuh dibikin apa yang menjadi rencana kita dibelokkan. Padahal sebenarnya itu tuh kita bisa kok yo. Mungkin ada orang lain yang akhirnya kita jadi gagal dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Allah pengen ngajarkan kita bahwa kamu mau sekuat apapun daya upayamu, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan bisa. Jadi kehidupan kita boleh kita berusaha, tapi tetap sandarannya ke Allah saja. Ya, kita boleh saat ujian mencari solusi dari manusia, usaha lewat ini, tapi jangan menggantungkan hasil terhadap usaha itu. Karena kalaupun apa yang kita usahakan berhasil, itu sebenarnya adalah karena Allah yang mengizinkan. Tapi Allah juga pengen bahwa ketika memberikan solusi, kita ini bertawakal dengan usaha, bukan cuma sekedar ya wes lah aku pasrah wae karo Gusti Allah. Allah enggak suka orang yang pasrah bongkoan. Menyerahkan semua ke Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar, enggak. Maka saat hari ini Allah masih nyolek kita dengan ujian, kita dizalimi sama orang, kita punya kebaikan dan kebaikan kita tidak dibalas sama orang. Sebenarnya Allah mengajarkan kita bahwa jangan pernah bersandar pada manusia, karena manusia itu potensinya mengecewakan. Tapi kalau sudah kita bersandar sama Allah, Allah janji Allah nggak akan pernah mengecewakan kita, gitu ya. Makanya sekarang melakukan segala sesuatu sudah buat Allah toh. Bukan nanti aku gini, biar gini, ujung-ujungnya kecewa pasti. Tapi kalau sudah karena Allah, meskipun tidak dibalas
bales manusia, ya sudah, kita rasanya tenang aja, nggak ada rasa kok ngene enggak, ya sudah. Yang penting kan nanti Allah bales gitu ya. Nah, ikhlas itu begitu. Memang harus belajar dan ini berproses ya. Karena memang tidak bisa orang ujuk-ujuk ikhlas, itu nggak bisa. Belajar terus. Nanti mungkin ada materi tazkiyatun nafas gitu ya. Bagaimana membersihkan hati, mensucikan jiwa, itu nanti belajar tentang ilmu jiwa seperti itu. Tapi pembahasan kita adalah fikih. Nah, kalau fikih itu ibadah secara zahir. Kalau tadi kan ikhlas itu kan ibadah secara batin ya. Gimana sabar, gimana tawakal, gimana biar bisa kita ridho sama Allah, itu ibadah batin. Tapi kalau fikih itu kita belajar ibadah secara fisik, secara zahir. Nah, ibadah secara zahir ini kalau pengen diterima sama Allah, ini harus seimbang. Batinnya ikhlas, secara tampilan fisik harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya belajar fikih itu supaya ngerti, oh ini ada dalilnya, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu ada yang mengambil boleh, ada yang mengambil nggak boleh, tapi sama-sama ada dalilnya. Nah, ini kita toleransi. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau belajar fikih, hatinya diluaskan untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Dan saya tidak memaksakan kepada ibu-ibu saat belajar fikih dengan saya harus sesuai dengan pendapat saya, enggak. Saya nanti jabarkan, ibu ini perbedaan pendapat ya, kenapa sih harus berbeda? Karena metode untuk mengeluarkan sebuah hukum itu dari Quran, kalau tidak ada dari hadis, kalau tidak ada dengan metode qiyas, menyamakan hukum, yang keempat dengan ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, dalil dari Quran itu bukan baku sih, secara global. Maka ada penafsiran yang namanya tafsir gitu ya. Likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya pendapat masing-masing. Maka pendapatnya para ulama ini selama memang ada dalilnya, ya kita toleransi. Maka saya minta ibu-ibu, kalau sudah berbicara masalah fikih, hatinya dilonggarkan. Nggak perlu kita benturkan dengan ustadz lain ketika apa yang kita hari ini dapati dari ustadz A berbeda dengan yang kita pelajari dulu dari ustadz B. Nggak usah dibenturkan, ya. Saya kasih contoh saja. Jadi dalam masalah wudhu, bagaimana kemudian ketika kita sudah wudhu, kemudian bersentuhan dengan suami. Nah, ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Oke, saya jelaskan ya. Sekali lagi, saya kalau mengajar fikih, metodenya adalah fikih praktis. Jadi saya tidak akan menjabarkan kepada ibu, oh ini Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nanti ibu mumet. Ya, jadi saya kasih kesimpulannya aja. Dari mana mengambil dalil gitu ya. Maka Allah hanya katakan, wa idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian, nah di sini yang menjadi perbedaan pendapat, lamastumun nisa, menyentuh wanita. Nah, kalimatnya menggunakan menyentuh. Menyentuh itu, Bu, bisa ditafsirkan beda-beda. Yang namanya menyentuh ya berarti gini, ya itu menyentuh. Tapi kalau belajar bahasa Arab secara spesifik, karena jurusan saya kebetulan S1-nya bahasa Arab. Jadi saya mempelajari bahasa Arab dengan kekayaannya yang memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Contoh lah, antara Indonesia sama bahasa Jawa aja beda, Bu, luasan bahasa Jawa. Kadang ada bahasa Jawa yang nggak bisa di-Indonesiakan, iya nggak, Bu? Contoh misalkan, kita ngelihat ada anak kecil jatuh, nangis. Ya Allah, itu kenapa? Nangis, jatuh. Nah, jatuhnya gimana? Oh, dek mau kianu, geblak. Ah, coba, bahasa Indonesia kan geblak, Bu. Kan nggak bisa. Geblak, kita sebagai orang Jawa tahu posisinya geblaki. Gitu ya, ke belakang jatuhnya. Orang geblak, dek mau glosor. Coba bahasa Indonesia kan glosor kayak apa? Kan kalau glosor itu kan posisi jatuhnya gitu ya, Bu ya. Tapi kan Indonesia ya jatuh aja. Jungkel. Coba jungkel apa lagi ya? Kan kalau jungkel begini, berguling-guling gitu ya. Terus kalau anak kecil mungkin lagi belajar jalan,
geledak. Nah, nek geledak sama geblak kan beda, Bu. Sama-sama ke belakang. Tapi nek geblak itu sak badannya, nek geledak kepala dulu. Iya enggak? Iya. Nah, ini contoh saja. Ternyata bahasa Jawa itu luas. Tapi bahasa Indonesia ya cuma satu, jatuh. Nah, bahasa Arab itu sangat luas, Bu. Sehingga Al-Quran itu kan bukan, maaf ya, bukan pornografi secara vulgar kalimatnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang halus. Maka kalimat lamastum dari kata lamasa yulamisu artinya memang menyentuh, tapi menyentuhnya adalah hubungan badan. Kalau menyentuh cuma kulit ke kulit, itu bahasa Arab pakainya masaka, yamsaku. Sehingga kalau Allah kemudian katakan suami istri ketika sudah wudhu kok nyentuh batal, kalimatnya bukan lamas tumun nisa tapi masak tumun nisa. Nah, ini contoh saja bagaimana dari satu ayat punya perbedaan tafsir gitu ya. Ada yang memahami secara secara baku, menyentuh, yo menyentuh apapun yo batal. Ada yang kemudian dari segi bahasanya tadi dicari, oh ternyata menyentuh ini sama menyentuh ini berbeda gitu ya. Maka saya mengambil pendapat untuk yang membatalkan wudhu itu adalah ketika suami istri bersentuhan tapi yang disertai hawa nafsu atau sampai kepada persetubuhan. Sehingga kalau hanya sekedar menyentuh begini tidak membatalkan. Dalil yang menguatkan apa? Rasulullah itu kan ketika tinggal di Madinah, beliau punya 9 orang istri yang tinggal dalam waktu yang bersamaan. Tapi rumahnya ini beda-beda. Yang dilakukan Rasul saat akan pergi ke masjid, beliau datangi istrinya satu persatu, mencium mereka dulu, mencium kening mereka, terus masuk ke masjid tanpa mengulang wudhu. Ini dalil yang kuat. Berarti jangankan nyentuh, Bu, mencium saja, kalau itu tidak disertai syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Dan hubungan suami istri itu lebih erat daripada hubungan orang tua ke anak ataupun hubungan antara kakak ke adik. Mana dalilnya? Contoh, kita perempuan, suami kita laki-laki, satu-satunya lawan jenis yang boleh memandikan jenazah ibu itu cuma pasangan toh. Ibu meninggal, anak laki punya, tapi anak laki nggak boleh mandiin jenazah ibunya. Suami kita laki, anak perempuan mandiin jasad bapaknya nggak boleh. Yang boleh cuma pasangan toh, suami atau istri. Kalau kemudian menyentuh itu membatalkan wudhu, nah terus piye sing arep ngedusi? Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi dalam masalah perbedaan pendapat, kadang yang sempit itu hati kita. Orang itu semakin dia belajar, semakin ilmunya kaya, dia banyak baca ya, dia banyak munakosya atau diskusi dengan yang lain, maka dia akan semakin lapang, Bu. Kita lihat bagaimana para ustadz-ustadz kita yang mereka berbeda kelompok. Taruhlah ada Ustadz Khalid yang Salafi, ada Ustadz Adi Hidayat yang Muhammadiyah misalkan ya, ada Ustadz Abdul Somad yang NU. Tapi ketika mereka duduk bareng, nggak ada tuh kemudian oh kue salah, kue kok ngene, aku sing bener, kue sing ini. Enggak, mereka tetap bisa bersama-sama meskipun di beberapa itu berbeda pendapat. Nah, masalah fikih seperti itu ya, selama yang berbeda bukan dari masalah akidah, kita toleransi. Yuk cuma tata cara ibadah aja, yang ini ada dalil, yang ini ada dalil, ya sudah sama-sama ada dalilnya gitu loh ya. Nanti perbedaan-perbedaan seperti ini lumayan panjang Ibu, makanya belajar biar kita tidak menyalahkan pendapat orang lain yang beda sama kita. Bisa jadi pendapat orang lain beda sama kita karena kita nggak ngerti ilmunya. Karena literasi kita, belajar kita baru sampai bab itu. Ternyata ada ilmu lain yang membahas lebih jauh. Nah itu kadang seperti itu, gitu ya. Nah perbedaan ini Bu, bukan cuma itu. Nanti kita belajar ya di contoh misalkan di bab sholat. Di bab sholat itu nanti pada saat kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap,
ada yang lurus irsal namanya, kalau kemudian gini namanya qobab gitu ya. Kenapa kok ada yang lurus, ada yang sedekap? Karena Rasul hanya menyebutkan apabila i'tidal, kembalilah ke posisi seperti semula. Hadisnya cuma gitu tok, Bu. Nah, kembali ke posisi semula itu nanti yang ditafsirkan para ulama. Ada yang mengambil pendapat, oh kembali ke posisi semula. Yang namanya kita sholat ya posisi awalnya kan gini, sedekap. Ya berarti sami Allahu liman hamidah, ya sedekap lagi, ya monggo. Tapi ada yang mengambil pendapat, lu enggak, lu kita posisi awal nih arep sholat kan ngene. Jadi kembali ke posisi semula ya akhirnya lurus, ya silahkan gitu loh ya. Jadi nggak masalah hal-hal seperti itu. Sepakat ya kalau belajar fikih seperti itu. Sekali lagi saya tidak meminta ibu-ibu harus sama pendapatnya dengan saya. Mau mengambil pendapat yang lain nggak masalah, tapi tolong jangan dibenturkan dengan para ustadz ya. Nanti nggak mau sama ustadz ini begini saya enggak ya, karena masing-masing juga ada dalilnya. Oke? Nah, bisa jadi Ibu di Idul Adha sekarang bisa jadi ada perbedaan hari. Saya juga nggak tahu karena belum diumumkan sidang isbat kapan 1 Dzulhijjah. Berdasarkan kemarin 1 Syawal, ternyata di Indonesia 1 Syawal bukan cuma Jumat atau Sabtu. Ternyata 1 Syawalnya ada 3 hari. Jadi ada yang lebaran hari Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Nah, kalau 1 Syawalnya aja ada 3 hari, kemungkinan di Dzulhijjah kan juga berbeda. Karena bulan di dalam kalender Hijriah itu kan cuma 29 atau 30 ya. Dan itu memang tidak bisa kita pastikan sebagaimana kalender Masehi yang Januari selalu 31 misalkan ya, Februari selalu 28. Kalau Hijriah nggak bisa karena patokannya adalah ru'yatul hilal. Maka bisa jadi 29, 30, tergantung dari bulannya apakah memang dia sudah mencapai derajat ketinggian yang sudah disebut bulan baru. Kalau ternyata memang hilalnya belum sampai di standar bulan baru, kalau di Indonesia standarnya adalah 3 derajat, maka nanti metode kedua yang diambil adalah istikmal atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Nah, contoh saja, yang ada di kalender kita itu kan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha tanggal 27 Mei. Berarti 1 Dzulhijjah jatuh di hari Senin 18 Mei. Oke, maka puasa Arafah itu di tanggal 26 Mei. Ini berdasarkan kalender ya. Nah, kemarin antara pemerintah dengan Saudi itu kan berbeda di 1 Ramadan dan 1 Syawalnya. Maka bisa jadi kalau terjadi perbedaan juga, maka kemungkinan saya belum bisa memastikan ya. Kalau nanti ada yang mengambil pendapat 1 Dzulhijjah jatuh besok hari Ahad 17 Mei, berarti Idul Adha di tanggal 26 Mei. Oke, ini kemungkinan perbedaan. Lalu bagaimana kita menyikapi itu kalau berbeda di puasa Arafah dan di lebarannya? Oke, saya secara pribadi mengambil pendapat yang namanya puasa Arafah itu tergantung kapan orang-orang haji wukuf. Karena disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya di wukuf Arafah. Maka orang kalau dia sudah melaksanakan wukuf, meninggal dunia, dia sudah dikatakan sah hajinya, gitu ya. Maka ketika yang berhaji itu melaksanakan wukuf, yang tidak wukuf, kita puasa, disebut puasa Arafah. Nah, kalau ternyata Arab Saudi mengumumkan wukuf atau puasa Arafah di tanggal 25 Mei misal, tapi ternyata pemerintah tanggal 26 Mei. Gimana ini kalau puasa Arafahnya berbeda? Maka boleh untuk ibu mengambil puasa Arafah berdasarkan wukuf di Arab Saudi. Tapi bagi yang tidak sama puasa Arafah dengan wukuf, maka mengambil pendapat puasa 9 Dzulhijjah. Gitu ya, karena penentuan 1 Dzulhijjahnya sudah beda.
Berarti tanggal 26 Mei kalau beda, dia bukan puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah karena wukufnya sudah kemarinnya. Paham Bu? Ini cara untuk menyikapi perbedaannya. Nah, kalau kemudian ternyata pada saat pemerintah puasa Arafah, Arab Saudi dan sebagian kaum muslimin sudah lebaran. Terus gimana yang puasa di hari itu? Sedangkan mendapati dalil kalau sudah ada yang berlebaran, maka haram hukumnya berpuasa. Nah, berarti puasa 9 Dzulhijjah kita haram dong, karena sudah ada yang lebaran di hari itu. Maka saya jawab, yang diharamkan berpuasa adalah ketika lebaran yang ada di negara tersebut adalah mayoritas. Sehingga kalau bukan mayoritas, maka boleh untuk kita tetap berpuasa sedangkan sudah ada yang berlebaran. Sebagaimana kemarin pada saat lebaran sudah ada yang lebaran hari Kamis, bahkan bukan cuma Jumat ya. Maka bukan berarti yang puasa hari Jumat, yang hari Kamis puasa nggak boleh karena lu enek sing tuh. Yo enggak, karena nanti puasanya cuma 28 hari bisa jadi. Ya kan nggak sah juga ya. Jadi tetap berpuasa, tapi saya jelaskan dari awal di pertemuan yang lalu. Kalau ibu dari awal itu kemudian sudah mengikuti pemerintah untuk 1 Ramadannya, maka sampai lebaran harus ngikut pemerintah di 1 Syawalnya. Maka kalau ibu puasa Ramadan hari Kamis, kemudian lebarannya pemerintah hari Sabtu, ibu harus ngambil pendapat hari Sabtu. Kalau ternyata, wah sudah ada yang lebaran hari Jumat, yowes aku tak bakdo hari Jumat, maka ibu ketika mengambil lebaran duluan, maka 1 hari yang ibu tinggalkan harus dikodok. Ibu harus bayar utang kurang 1 hari, karena dari awal ngikuti pemerintah. Boleh lebarannya ngikut Muhammadiyah, tapi yo tetap nyaur, poso, setino, ojo pena etok, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ibu mengikut kepada Muhammadiyah misalkan, atau seperti pemerintah Saudi yang puasanya hari Rabu saat itu, tapi ternyata lebarannya ikut pemerintah hari Sabtu, maka boleh untuk berpuasa Ramadan selama 31 hari. Ya, jadi nek kurang harus dibayar, kalau lebih boleh. Oke, jadi menyikapi perbedaannya nanti seperti itu ya. Maka ibu-ibu nggak usah kita permasalahkan lagi. Nanti kalau ada perbedaan, ya udah, berarti sana ngambil dalil ini, aku ngambil dalil ini. Ibu harus punya mantepnya. Ngambil yang mana gitu ya, jangan ngambil yang enaknya toh. Oke. Nah, puncak dari Idul Kurban adalah dengan kita berkurban. Maka berkurban di part 1 sudah saya jelaskan ya, mulai dari bagaimana hukumnya. Jadi hukum kurban adalah bagi yang mampu wajib, bagi yang tidak mampu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sangat ditekankan, sehingga boleh untuk ibu hutang demi kurban selama hutangnya mampu untuk dibayar. Atau misalkan ibu punya cadangan untuk bayar hutangnya, maka boleh untuk berkurban dengan hutang tersebut. Atau misalkan kalau kita punya utang, mana yang didahulukan, kurban atau hutang? Ya tentu membayar hutang itu lebih didahulukan. Tapi kalau hutang kita masih bisa tempo waktunya cukup lama, atau misalkan teman kita tanya, uangmu selak kepake enggak? Aku pengen kurban, boleh enggak nek uangnya tak pakai dulu buat kurban? Oh ya pakai aja, aku ya enggak butuh uang itu. Ya udah enggak apa-apa, berarti ibu tidak bayar hutang dulu, tapi demi kurban enggak masalah ya. Nah, kalau misalkan begini, ibu pada saat sekarang usia sudah tua, ternyata mendapati orang tuanya dulu belum mengakikohi, karena orang tuanya belum paham tentang akikoh. Padahal seorang anak itu kan dia akan ditebus dengan akikohnya. Jadi kita tuh kalau kita belum diakikohi, maka kita itu masih digadaikan, gitu ya. Nah, tebusannya itu dengan akikoh. Tapi ternyata
kita nih belum mengakikohi kita. Maka pilihannya cuma bisa salah satu aja. Kita punya uang 3 juta, ibu pilih berkurban atau mengakikohi diri sendiri. Pilih yang mana, Bu? Pilih mana, hayo. Jadi ibu kan udah tua, tapi belum diakikohi sama orang tuanya. Akhirnya punya uang pengen mengakikohi diri sendiri, tapi juga kepengennya kurban. Yang lebih didahulukan mana? Kurban. Kenapa? Karena akikoh itu adalah kewajiban orang tua. Nah, orang tua itu punya kewajiban mengakikohi anak, ada batas waktunya. Memang sunahnya hari ke-7, kalau nggak bisa ke-14, kalau nggak bisa ke-21. Tapi kalau nggak bisa sampai hari ke-21, bebas kapanpun mampunya sebelum anak tersebut akil baligh. Jadi kalau anak perempuan ya sampai dia menstruasi, anak laki ya sampai mimpi basah, itu batas waktunya. Jadi nggak apa-apa, Bu, anak baru 10 tahun diakikohi nggak masalah, ya, karena dikasih kesempatan sampai usia akil baligh. Maka ketika anak sudah akil baligh, ternyata orang tua juga belum mengakikohi, maka sudah gugur kewajiban orang tua untuk akikoh. Nah, karena kewajiban orang tua sudah gugur, maka itu nggak bisa pindah tangan ke anak. Nggak bisa kemudian kita mengatakan, oh ya aku rong diakikoi, ya wes aku tak ngakikoi awakmu dewe. Loh, bukan gitu konsepnya. Jadi karena itu tugas orang tua nggak mampu, ya sudah, berarti tidak ada kewajiban lagi gitu ya. Bukan berarti kita yang akhirnya menggantikan kewajibannya. Maka kalau ada pilihan untuk bisa kurban, ibu dahulukan kurban daripada mengakikohi diri sendiri. Kecuali kalau misalkan ibu punya anak, akikoh anak sama kurban harinya berdekatan, boleh pilih salah satu aja. Atau diniatkan sekaligus kurban sekaligus akikoh, nggak apa-apa. Kalau dirasa memang berat dua-duanya, jadi salah satu aja pilih. Tapi kalau tadi ya kondisinya kita mengakikohi, nah itu nggak perlu mengakikohi diri sendiri. Paham ya, Bu? Nah ini dalam masalah akikoh dan kurban ya, mana yang didahulukan. Kemudian, nah ini banyak sekali orang-orang yang hari ini, Bu, apa Bu bedanya? Saya kasih tebakan. Apa bedanya kurban sama poligami? Nah, apa bedanya? Lah, yo beda. Oh, ada hampir kemiripan, Bu. Apa? Kalau poligami itu banyak yang mau tapi nggak mampu. Kalau kurban banyak yang mampu tapi nggak mau. Iya nggak? Iya ya. Jadi seringkali orang hari ini sebenarnya mampu tapi nggak mau untuk berkurban. Orang punya mobil tapi ketika mau beli kambing, aduh gak duwe-duwe, wes ora sah kurban, didol wae mobile gue tuku wedhus ya. Jadi saking tadi ditekankannya kurban sampai kamu tuh boleh loh utang buat kurban, kamu boleh loh sistemnya arisan untuk kurban, nggak apa-apa, Bu. Kita baru bayar 500.000 arisan, dikocok nama kita keluar buat kurban tahun ini, nggak masalah. Kita belum lunas kok sudah bisa kurban, nggak apa-apa ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas ya, hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban terbatas di unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Sehingga yang lebih mahal dari unta nggak boleh, yang sama seperti kurban 100 ekor ayam nggak boleh, walaupun harganya sama kayak 1 ekor kambing ya. Atau mau kurban kuda, lebih mahal dari sapi, ya nggak sah juga, walaupun lebih mahal ya, karena hewan yang ditentukan ini sudah ada ketentuannya. Kemudian, nah kemarin juga sudah kita bahas, ketika kita mau membeli hewan kurban ini ada biaya pengadaannya. 1 ekor unta boleh iuran 10 orang, 1 ekor sapi boleh iuran 7 orang, 1 ekor kambing hanya boleh iuran 1 orang gitu ya. Sehingga iuran beli kambing kurban tidak boleh. Baik itu suami istri ataupun
sak keluarga, bapak, ibu, anaknya 3, yuk urunan kabeh, nggo tuku wedhus, nggak boleh kalau kalimatnya iuran. Ya, jadi bolehnya gimana? Disedekahkan atau dihadiahkan. Karena sohibul kurban itu wajibnya adalah kepala keluarga, maka saya minta kepada ibu-ibu yang kadang uangnya lebih banyak daripada bapak, nggak perlu egois pak, iki DT ibu yang paling gede loh pak, pokoknya jenenge ibu loh yo, yang ditulis, nggak perlu. Ya, kadang kita itu kebiasaannya sekarang kalau belum tahu ilmunya, pengennya namanya gentenan. Tahun kemarin bapak, tahun sekarang ibu, tahun depan anak, tahun depan cucu, gitu ya. Itu malah nggak sesuai tuntunan, Bu. Jadi nama sohibul kurban itu ya kepala keluarga aja. Ya, jadi walaupun ibu uangnya misalkan 2 juta, uang bapak 1 juta, kalimatnya jangan, ya wes pak, awak dewe urunan yo, nggo tuku wedhus, jangan. Karena iuran beli kambing itu akhirnya bikin kurbannya tidak sah. Karena biaya pengadaan kambing hanya boleh 1 orang, gitu ya. Jadi kayak satu keluarga, walaupun urunan, tapi kalimatnya, wes ini disedekahkan ke bapak, anak akhirnya ngasih bapak, istri ngasih bapak, maka semua hasil iuran itu disedekahkan ke bapak, maka jadi hartanya bapak. Nah, ketika bapak punya harta, beli kambing kurban, sohibul kurban atas nama kepala keluarga, semuanya yang di situ diniatkan untuk dapat pahala kurban, semua dapat aliran pahala yang sama, bahkan ibu pahalanya double. Kenapa? Pahala kurban dapat, pahala sedekah dapat. Nah, enak kan Bu? Jadi nggak cuma dapat kurban toh, sedekahnya tetap hitungan sendiri juga pahalanya ya. Nah, sekarang kalau misalkan memang istri punya uang sendiri, suami juga punya uang sendiri. Akhirnya istri bilang sama suami, Pak, bapak kan sudah kurban atas nama keluarga. Ibu tak beli kambing khusus buat bapaknya ibu yang sudah meninggal ya. Nah, berarti kurban bagi orang yang sudah meninggal, gitu ya. Apakah boleh atau tidak? Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan. Tapi saya ringkaskan lagi. Pertama, sunnahnya itu orang yang sudah meninggal tidak dijadikan kurban khusus. Jadi bukan misalkan kambing atas nama almarhum ini, enggak. Jadi yang meninggal itu jangan disendirikan namanya sebagai sohibul kurban, melainkan yang sudah meninggal masuk saja namanya ngikut kepada kepala keluarga yang masih hidup, gitu ya. Jadi sohibul kurban itu yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Jadi pertama dimasukkan yang sudah meninggal ke bagian orang yang masih hidup. Yang kedua, kecuali kalau misalkan yang meninggal ini dulu ketika hidup berwasiat. Misalkan ibu kita sebelum meninggal bilang, Dok, nanti kalau kurban tolong banget setiap tahun kurban atas nama ibu. Misalkan ini ibu punya uang, terus nanti setiap tahun kurban, no, ibu pengen kurban khusus misalkan, maka boleh untuk kita kurban atas nama orang yang sudah meninggal, sekedar menjalankan apa yang jadi wasiatnya. Ya udah, kita kurbankan khusus, ya memang wasiatnya begitu. Baik ya. Udah saya matikan tapi masih bunyi. Oke. Ada mic yang itu juga nggak Bu? Mati. Tes. Baik. Nah, jadi kalau misalkan memang orang yang meninggal tadi tidak kurban, sebaiknya tidak dikhususkan, ya. Karena walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh kok berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, kan sama aja kayak kita sedekah atas nama mayit. Sedekah atas nama mayit kan diterima. Oke, pendapat pertama mengatakan boleh, sehingga kalau ibu misalkan mau mengambil pendapat ini, ya bukan haram juga. Oh, ada kok yang membolehkan kurban atas nama orang meninggal, ya sudah, monggo, ngambil pendapat itu tidak apa-apa. Tapi di antara pendapat yang berbeda yang paling kuat adalah tidak dikhususkan. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah
khusus untuk orang yang sudah meninggal. Tapi yang sudah meninggal dimasukkan saja ke bagian yang masih hidup. Maka Rasulullah ketika berkurban itu beliau katakan, ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak bisa berkurban di tahun ini. Maka di situ sudah masuk yang masih hidup, yang sudah meninggal, semua yang kita niatkan untuk kirim pahala bagi mereka, mereka semua dapat aliran pahala yang sama utuhnya, tidak dibagi-bagi meskipun hanya 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing cukup untuk seluruh keluarga, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Atau 1 bagian sapi. Jadi kalau misalkan ibu bisa untuk kurban 1 ekor unta sendiri, lebih afdal. 1 ekor sapi sendiri lebih utama daripada 1 ekor kambing. Tapi nek ibu cuma bisa 1 bagian sapi, karena 1 ekor sapi dibagi 7. Ini maksimal ya. Kalau misalkan begini, 1 ekor sapi kan maksimal dibagi orang 7. Tapi yang 1 orang itu juga iuran berdua. Berarti kan jadinya 8. Nah itu nggak boleh. Karena 7 ini maksimal. Kecuali nih kalau misalkan nih, ibu kan ambil 1 bagian sapi, tapi kongsi sama 2 orang temen karena podo-podo rondone misalkan ya, sama-sama janda, sama-sama gak punya suami, terus ya awak dewe urunan go sapi siji, gak bisa. Tapi caranya ibu tadi hadiahkan. Yowes, ini yang tahun ini tak hadiahkan jatahku buat kamu. Nanti sok ibu kurban berarti atas namamu. Tahun depan gentenan, gak apa-apa. Atau misalkan nih 1 sapi maksimalnya 7, tapi ternyata cuma dapat orang 6 kok, misalkan gitu ya. Harga sapi taruhlah 24 juta. Jadi kalau 6 orang itu kan dibagi per orang 4 juta. Karena nyari orang ke-7 nih gak dapat, maka boleh 1 sapi hanya dibagi 6. Jadi maksimal itu 7, bukan berarti harus 7, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pilihan 1 ekor sapi lebih afdal daripada 1 ekor kambing. Tapi 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1 bagian sapi. Kenapa? Pertama, Rasulullah kalau kurban selalu utuh. Rasul itu walaupun 1 ekor unta bisa dibagi orang 10, tapi Rasulullah nggak pernah 1 unta bagi-bagi. Maksudnya beliau ya udah 1 ekor unta ya beliau tok gitu ya. Nah kemudian alasan kedua, kenapa 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1 bagian sapi? Karena kalau 7 orang yang milih sapi itu diganti menjadi 7 ekor kambing, maka lebih Allah cintai karena ada lebih banyak nyawa yang kita berikan untuk Allah, ada lebih banyak darah yang dikucurkan, dan ada aktivitas penyembelihan yang lebih banyak. Itu alasannya. Jadi tidak masalah sebenarnya ibu mau pilih 1 bagian sapi atau 1 ekor kambing, dua-duanya boleh ya. Nah kalau ada pilihan lagi, sebenarnya ketika kita kurban itu afdolnya kan di tempat di mana kita tinggal. Cuma kalau kita ngerasa tempat kita tinggal ini udah banyak banget nih yang kurban, sehingga daging juga melimpah. Sedangkan kita dapat flyer Palestina itu butuh untuk kurban di sana karena masih minim kebutuhan kambing kurban. Maka kita pengen kurban di Palestina, boleh. Berarti caranya ibu kirim uang. Ya, kemudian ini cara pertama, tapi nanti kita cari yang afdol ya. Yang kedua, ibu sudah beli kambing kurban, tapi tiba-tiba di WA sama temen, ini loh kita tuh di Wonogiri masih kekurangan kambing kurban karena 1 ekor kambing buat 1 desa. Bu, kalau kamu ada lebihan kambing, bu taruh sini aja, kurban di sini. Maka ibu kirim kambingnya ke Wonogiri, boleh. Berarti ibu yang kedua adalah kirim hewan. Nah, yang ketiga adalah ibu beli sendiri kambingnya, panggil tukang jaga, kemudian dipotong-potong, didistribusikan. Oh, daerah sana, daerah Watu Keler, daerah Cuple misalkan ya, apalah daerah pelosok-pelosok misalkan, wah ini masih kurang banget nih kurbannya, kita kirim daging ke sana. Nah, berarti ada pilihan 3, antara kirim uang, atau kirim hewan, atau kirim daging. Maka yang paling afdal adalah kirim
kirim uang ke Palestina, di sana ibu nggak bisa ngelihat hewannya disembelih. Bisa sih by video call, tapi kan kadang waktunya nggak sama. Sehingga misalkan panitia, ya sudah nanti saya videokan saja Bu, saya kirim by WA. Ibu kadang ya wes, kalau didelok orang didelok gitu ya. Nah jadi ya tetap boleh, cuman afdolnya kurang. Ini kalau kirim uang. Yang kedua, kirim hewan tadi ke Wonogiri. Boleh. Mungkin kita juga bisa datang ke sana atau by video call misalkan. Tapi Sohibul Kurban itu selain sunnahnya menyaksikan proses penyembelihannya, juga sunnahnya ikut makan hasil sembelihan kurbannya. Jadi orang ketang saempok satu iris, ibu ngicipi daging kurban ibu. Walaupun mau dikasih orang semua boleh, tapi ulama tuh sampai ada yang mewajibkan, wajib bagi sohibul kurban makan dagingnya sendiri. Maka kalau ibu kirim daging, otomatis kirim hewan, otomatis ibu nggak bisa ngerasain dagingnya, gitu ya. Ini yang kedua. Maka yang ketiga yang afdal adalah ibu kirim daging. Nah, kalau misalkan ibu kirim daging, ibu bisa panggil tukang jagal. Maka ketika ibu panggil tukang jagal, ada larangan untuk mengupah tukang jagal dengan hewan sembelihan. Itu harus diperhatikan. Kita manggil tukang jagal, berapa sih upahnya tukang jagal? Oh 200.000 satu ekor kambing. Maka kita kasih upah dia 200.000. Jangan misalkan, mas, kepala sama kulit aku nggak bisa ngurusi, wes lah PN, idep-idep upahmu, maka hukumnya haram. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengupah, ya diambilkan dari uang kita. Kalau kita mau ngasih kepala, kulit, dan daging, nggak masalah. Tapi bukan sebagai upah. Karena hewan kurban kita, itu kan dibagi 3. Sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga untuk orang miskin sebagai sedekah, sepertiga untuk orang kaya sebagai hadiah. Nah berarti hewan kurban itu tidak ada pembatasan, mau dikasih ke siapapun boleh, nggak harus miskin semua, orang kaya juga punya hak untuk mendapatkan hewan kurban. Kalau non muslim gimana? Selama non muslimnya bukan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, jadi dia tetap tetangga yang baik, nggak pernah ganggu, maka nggak apa-apa, kasih aja Bu. Jadi hewan kurban itu tidak seperti zakat yang memang terbatas di 8 kelompok. Kalau hewan kurban itu bebas, ibu mau kasih siapapun, lebih fleksibel gitu ya. Maka ketika ibu tadi mau ngasih tukang jagal, udah dikasih upah, kasih kepala, kasih kulit, kasih daging, enggak apa-apa. Tapi yang penting itu bukan upah, karena dia juga berhak untuk menerima hewan kurban. Ya, maka larangan mengupah dengan hewan kurban itu tidak hanya berlaku bagi tukang jagal, tapi juga bagi para panitia kurban ataupun yang suka rewang. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat kita. Ibu-ibu ini kan muka rewang semuanya nih ya. Ini muka-muka yang nanti jadi panitia lah. Biasanya kebiasaan kita itu semua masyarakat sudah dikasih jatah sakresek. Tapi panitia entah itu dikasih kuponnya ketika ditukar dapat tambahan daging, atau memang udah langsung dikreseki. Oh ini nggo panitia. Maka kalau daging itu dikhususkan bagi panitia, maka inilah yang menjadi hukumnya haram. Kenapa? Karena sebagai upah. Lah, kalau kemudian kalimatnya ini bukan upah kok, ini hadiah. Sekarang saya tanya, nek enggak rewang dapat hadiah juga enggak? Enggak. Lah kuwi jenenge apa? Upah, cuma beda nama aja kan gitu ya. Kayak di Arab Saudi itu Bu, ada khamr, minuman keras, alkohol, tapi namanya bukan khamr, namanya masyrubatur ruhi, minuman pembuat bahagia jiwa. Jadi kalau minum itu terus jiwanya jadi suweneng gitu.
tapi sebenarnya isinya ya alkohol juga. Apakah ketika khamr itu sudah ganti nama jadi minuman pembuat jiwa bahagia akhirnya jadi halal? Kan enggak, itu cuma ganti nama, esensinya sama gitu ya. Sama kayak panitia dapat gire gitu ya, bilangnya bukan upah tapi hadiah, tapi yang dikasih hadiah yang rewang tok, yang nggak rewang nggak dikasih. Lah kuwi yo jenenge upah, Bu. Nah, jadi kecuali kalau itu akadnya semua dapat, nggak masalah, panitia juga dapat. Misal gini, oh di sini masih ada kambing, masih ada hewan sisa nih, ada tulang, ada apa-apa gitu ya. Bapak Ibu, ini masih ada sisa, monggo. Siapa yang mau ngambil dipersilahkan. Panitia ikut ngambil boleh. Karena akadnya siapa aja boleh. Mau di situ ada anak kecil yang nggak ngapa-ngapain, mau ada tukang sapu nggak rewang daging, tapi dia ngambil itu nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi jikok, jatahnya panitia, nah itu yang nggak boleh. Ya, ataupun misalkan makan-makan khusus panitia, diambil satu daging dibelah dulu kambingnya, terus nanti dibikin gulai, ya, khusus panitia, gue makan siang panitia, nah ini hukumnya haram. Tapi kalau misalkan nih dari panitia mengumumkan ya di grup WA, misalkan di share, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti jam 11 insya Allah gulainya sudah mateng, monggo nanti kita sholat zuhur berjamaah, setelah itu kita menggelar makan siang bersama. Siapapun yang mau ikut makan boleh, dipersilakan bawa anak cucunya, maka panitia ikut makan sah, halal. Asal akadnya siapapun boleh. Walaupun ternyata kok gak ono sing teko ya, wis woro-woro. Isinya panitia kok enggak apa-apa, Bu. Karena memang kita akadnya siapapun boleh, gitu ya. Nah, selama ini kenapa panitia kok akhirnya mengharapkan dapat gire ataupun kupon tadi? Karena memang tidak ada upah untuk mereka. Maka ini yang harus dirubah nih di masyarakat kita. Jadi harusnya nih dari panitia kurban itu ngasih tahu bahwa ini harga 1 ekor kambing, terus ada biaya operasional misalkan 200.000. Maka dari biaya operasional ini nanti dikumpulkan semua, terus taruhlah terkumpul 2 juta. Ya sudah 2 juta ini yang buat upah panitia. Entah itu dikasih sembako kek, entah itu dikasih ingkong kek misalkan ya, atau dikasih uang, atau kasih roti. Maka ketika setiap panitia yang rewang itu sudah dapat upah itu, maka mereka insya Allah nggak akan nagih daging lagi. Selama ini nagih daging, loh wes kesel mosok yo, ora itu opo-opo, kan begitu. Nah jadi sebenarnya bukan tidak boleh mengupah, tidak boleh mengupah dengan hewan sembelihan kurban. Gitu ya Bu, bisa dipahami ya. Nah ini saya titip pesan buat ibu-ibu yang nanti jadi panitia. Kalau kita punya power, kita bisa ngomong, sampaikan baik-baik. Tapi kalau yora iso ngomong, biasa ngene-ngene, kita kalah nih, dan kita ternyata jadi panitia, dan kita dapat gire tambahan tadi. Saran saya, karena ini memang bukan hak kita, lebih baik ibu selamatkan dengan kasih ke orang lain. Karena ini sebenarnya jatah orang lain, gitu ya. Maka dengan ibu memberikan jatah itu kepada orang lain, insya Allah ibu bersih. Tapi jangan sampai ibu ambil itu yang akhirnya jadi ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang nanti akhirnya dalam tanda kutip nagih tumbal. Tumbalnya apa Bu? Kalau sudah ada harta haram masuk nih ke dalam perut kita, kadang ketidakbaikan pasangan, bisa jadi anak-anak yang tidak soleh, bisa jadi hartanya nggak berkah, bisa jadi ibu males ibadah. Itu nanti efek dari ada yang haram yang masuk. Nah, jangan sampai gara-gara satu kresek kambing saja akhirnya ngorot-orot semuanya. Lebih baik kita bersihkan, gitu ya Bu. Dan kalau ibu memang nanti berkurban, tolong kambing atau sapi yang memang menjadi jatah ibu dari sembelihan ini ditandai. Supaya apa? Kalau ibu masak, ini yang diolah pertama. Karena kan sunahnya kita makan langsung gitu ya, kita makan dulu. Jadi mau bikin gulai, bikin rendang, itu ya dari dagingnya ibu dulu. Jangan ngambil daging yang lain, supaya dapat sunahnya. Yang kedua, kenapa kok kemudian ini saya bilang ditandain? Supaya tidak tertukar
tidak ditukar ataupun dijual. Ibu ikut satu bagian sapi, dapatlah sapi. Tapi sehari-hari jualan soto sapi. Akhirnya wes timbangnya tuku meneh dagingnya. Wong yo jek duwe nanggonggone dhewe. Lah itu jadi haram, Bu. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Man ba'a udhiyatahu fala udhiyatan lah." Barang siapa yang menjual dari hasil sembelihannya, maka tidak ada kurban baginya. Berarti ibu kurbannya nggak sah. Karena pengen ngirit malah rasi itu pahala kan gitu ya. Makanya ditandain, jangan sampai kejual. Atau misalkan gini, ibu ikut 1 ekor kambing, bilang sama panitia, mas, aku gak doyan wedhus. Wes toh, yang jatahku kambing 5 kilo, dituker aja lah sapi 3 kilo, itu ya haram. Kenapa? Berarti ibu barter hewan sembelihan ibu dengan yang lain. Karena barter itu sama dengan jual beli. Sama kayak ibu jual hewan kurban ibu. Tapi kalau misalkan ibu di situ request, aku nanti minta sampelnya ya Pak, nggak apa-apa. Kalau request bagian tertentu. Tapi kalau bilang aku ijolono daging sing liyane wae ya, itu yang nggak boleh. Ya, jadi dagingnya sendiri benar-benar ditandain. Kalau misalkan ibu mau masak nasi kebuli, ternyata nggak punya kambing, aku buat nempel kambingmu, tak ijoli sapi wes. Nanti nek masak kebuli tak kasih nasi kebulinya, itu juga nggak boleh. Kalau dari hasil sembelihan kurbannya ya. Kalau misalkan minta, boleh nggak? Kalau minta malah aman. Bu, aku minta dagingmu, nanti nek udah mateng tak kasih, nggak masalah. Tapi kalau tuker, nah itu yang nggak boleh. Tapi ini terbatas di hewan kurbannya sendiri ya. Kalau misalkan ibu ikutnya sapi, tapi dapat kambing, lah kambing ini mau ibu jual kek, mau dikasih ya, atau mau dibarter sama orang, nggak masalah, karena bukan sembelihan ibu, ya. Atau ada orang miskin dapat kambing banyak gitu ya, kemudian dia nggak punya kulkas, akhirnya mau dimasak semua juga nggak mungkin, akhirnya dia jual dengan harga yang lebih murah, nggak masalah, karena dia tidak berkurban. Jadi hanya sekedar dikasih hewan kurban. Tapi yang benar-benar punya ibu dari sembelihan, nah ini nanti ada hukum-hukum yang berkait dengan itu. Gitu ibu ya. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama terus tiap tahun. Dikira boleh, ternyata enggak. Malah kurbannya enggak sah. Dan tolong diingatkan suami sohibul kurban. Atau kalau suami sudah meninggal berarti ibu sohibul kurban. Untuk kalau mengambil 1 Dzulhijjah Senin, berarti besok hari terakhir potong kuku, potong rambut, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ya. Jangan, walaupun larangan itu hanya bagi sohibul kurban saja, tapi yang tidak kurban diusahakan tetap menjaga dengan tidak melakukan itu di hadapan sohibul kurban, ya. Dan kalau ibu punya kesempatan dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah puasa full 9 hari, lakukan 9 hari. Kalau ibu tidak bisa 9 hari, perbanyak, biasa Senin Kamis, niatin aja Senin Kamis sisan awal Dzulhijjah. Yang biasa ayamul bid gimana? Karena ayamul bid tanggal 13, 14, 15, sedangkan 13-nya hari tasyrik dan tidak boleh berpuasa, maka Rasulullah, para ulama berpendapat boleh untuk ibu mengganti puasa hari tasyrik tidak di 13, 14, 15, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Jadi apakah harus urut? Kalau bisa, kalau nggak bisa urut nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan seperti pahala puasa 1 tahun. Jadi boleh misalkan ibu hari Senin besok puasa Senin, sisan Dawud, sisan ayamul bid, sisan awal Dzulhijjah, boleh. Puasanya 1 hari, niatnya 4, enggak masalah. Ya, nanti Selasa puasa, Rabu puasa, 9 hari bisa full, usahakan. Kalau nggak bisa, boleh diperbanyak. Tapi yang paling puncaknya tetap di Arafah atau 9 Dzulhijjah. Jangan ngaboti 8, yang giliran hari ke-9 kok malah raposo. Nah, karena wes kekesalan, wes loro ya, jangan. Jadi puncaknya di tanggal 9-nya. Gitu ya Bu ya. Baik, karena sudah 9.21, semoga ini
bisa jadi panduan, dan nanti kalau ada pertanyaan saya harus pergi ke tempat lain nih. Nanti titip sama panitia aja. Nanti insya Allah saya jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.